tugas kita sebagai perempuan Indonesia, anak-anak milenial, mari bersama-sama tunjukkan dengan pakai gitu. Poinnya adalah tunjukkan kepada dunia bahwa kebaya itu memang pantas menjadi warisan budaya Indonesia. Gitu. Dan jati diri perempuan Indonesia. Jati diri ya. Kebaya Gus to UNESCO, Indonesia kalah cepat gitu. Jadi sudah negara lain lebih dulu, kemudian pemerintah kita mungkin nggak ngeh, kalau nggak para penggiat, orang-orang yang peduli dengan kebaya itu, barulah kita bisa bersama-sama. Halo pemirsa YouTube Bali 1, jumpa lagi kita di podcast YouTube Bali 1 edisi hari ini. Dan pastinya saya Yumira hadir akan mengajak Anda untuk mengobrol bersama narasumber dengan topik menarik kita pada kesempatan ini, yaitu kebaya goes to UNESCO. Sudah sesuai ya, kami menggunakan kebaya di hari ini. Dan bersama narasumber ada Bu Gung Mira yang merupakan PBI Provinsi Bali, perempuan berkebaya Indonesia Provinsi Bali, dan juga ada Ibu Sur yang merupakan dari unsur akademisi. Halo Ibu Gung Mira, Bu Sur, apa kabar? Baik, selamat sore Mira cantik. Mira dan Mira. Mira dan Mira ya. Dan Ibu Sur juga. Jadi kalau perempuan Bali, perempuan Indonesia memang akan terlihat lebih metaksu gitu Bu ya ketika menggunakan kebaya. Tapi sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut tentang kebaya ini, boleh kita kenalan lebih dekat dulu dengan Bu Gung Mira dan juga Bu Sur. Jadi mulai dari Bu Gung Mira, mungkin boleh memperkenalkan diri Bu supaya lebih dekat lagi dengan pemirsa kita. Di saya Gung Mira, biasa dipanggil dengan teman-teman atau Gung Mir begitu ya. Kebetulan di sini mewakili komunitas perempuan berkebaya Indonesia Provinsi Bali. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan kampanye kebaya goes to UNESCO. Yang mungkin sudah dengar ya, Demira juga udah dengar pasti nggih, sami gaungnya. Kalau di nasional itu Dian Sastro yang sebagai penggeraknya Bu ya, ambasadornya. Nah kita di Bali kan sudah biasa berkebaya. Gitu. Jadi apa istilahnya, nasional itu mau ke UNESCO itu mencatatkan kebaya itu sebagai warisan tak benda. Kalau di Bali kan dilihat sebagai, nah ini Bali tempatnya karena kita sudah biasa berkebaya begitu. Seringkali rahinan ya. Sekarang ketemu hari Kamis. Betul. Dan itu yang dikatakan juga mendukung dari UMKM gitu kan, kalau kita kaitkan ke sana. Nah, kali ini ada Bu Surya juga dari unsur akademisi. Halo Ibu. Halo, selamat sore seluruh pemirsa. Perkenalkan, saya Niwayan Suryati dari salah satu staf pengajar di perguruan tinggi di Bali. Sangat senang dan sangat tertarik ketika bicara tentang kebaya, karena kita merasa lebih percaya diri kalau mempergunakan kebaya itu sih perkenalan kita di awal. Baik, benar ya, ternyata kebaya ini memang bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita semakin percaya diri, confident dimanapun berada. Tapi kalau berbicara tentang kebaya sendiri untuk yang ke UNESCO, ini sebenarnya urgensinya apa Bu? Akhirnya kita bersama-sama menggerakkan, mempersatukan dalam artian pandangan bahwa kebaya ini harus goes to UNESCO. Betul. Oke, jadi pentingnya diakui oleh UNESCO kebaya itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu sudah berdasarkan kajian-kajian budaya bahwa memang benar sejak dulu kita wanita Indonesia itu berkebaya. Ya, mungkin kita lihat aja Ibu Kartini. Sudah tahun berapa beliau itu? Jadi ada dua kebaya, jenis kebaya yang umum dipakai di Indonesia dari dulu adalah satu berbentuk kutu baru yang ada bev yang saya pakai. Oh baik, kutu baru namanya. Ya, satu lagi yang seperti Ibu Kartini pakai itu, yang itu namanya kebaya Kartini. Ya, di sini. Nah itu dua yang betul-betul pemakaiannya itu luas sekali di Indonesia dulu. Mungkin tidak di Bali ya, kalau di Bali zaman dulu kan hanya mesenteng. Tahun 70-an aja Bu nggih, kari masih orang pakai ke sungai itu di desa nggak pakai baju, malah nggak pakai segini kalau zaman tahun dulu ya gitu. Kalau di Jawa memang lebih ke keraton itu biasanya ke kerajaannya. Ya.
kajian budaya sudah menunjukkan bahwa sudah kebaya itu memang sudah pakaian sehari-hari di Nusantara gitu, di Jawa, di Sumatera, di Bali. Kalau di Bali sekali lagi agak baru ya gitu ya. Selalu ada pembaharuan ya kalau di Bali ya Bu ya. Tapi sekali lagi bukan hanya di Nusantara, di Indonesia, tetangga sebelah kita pun, negara lain, Malaysia, Filipina, Brunei, itu semua juga ada baju kurung di sana begitu. Jadi kalau mencatatkan ke sana itu semua juga negara itu mencatatkan berusaha gitu kan. Nah, jadi apa pentingnya seperti bilang tadi urgensinya. Mungkin sudah ingat kasus batik. Nah, waktu batik mengajukan ke UNESCO, Malaysia tetangga sebelah lah, betul Malaysia ya, sudah faktanya gitu mungkin diajukan duluan. Jadi akhirnya kan sempat ada tension lah gitu ya, ada gini waktu. Tapi akhirnya berdasarkan kajian, UNESCO kan sebagai badan internasional mengecek juga. Iya benar, memastikan. Betul, berdasarkan kajian, nggak cuman saya bilang katanya kan gitu, ada studinya, statistiknya. Akhirnya di Indonesia lah yang tercatat sebagai batik itu tercatat sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia begitu. Ya. Dan inilah yang sedang diusahakan untuk kebaya juga Ibu ya. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita melihat juga, kalau dari Bu Sur melihat perkembangan kebaya kan terus terjadi. Tapi yang untuk kali ini apakah memang hanya bentukan saja atau memang itu juga dipengaruhi dari jenis kainnya atau gimana Bu kalau melihat kebaya yang ingin diinternasionalkan? Iya, baik kalau saya karena kajiannya adalah dari sisi akademisi, dukungan kita dengan penggunaan kebaya ini diharapkan seluruh mahasiswi yang ada di seluruh Bali, dan memang kita sudah upayakan melalui audiensi kita dengan Kepala LLDikti untuk nanti pada saat yang secara bersama-sama mungkin di 17 Agustus akan digaungkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali, untuk semua perempuan menggunakan kebaya. Nah kemudian terus kalau misalnya dari jenis kain mungkin kalau misalnya bisa, mungkin memang yang zaman dulu itu kain-kain yang digunakan adalah sangat-sangat lebih menarik begitu, karena ya kebaya jadul lah gitu. Tapi ini mungkin kebaya jadul salah satunya karena dari warisan orang tua gitu ya, masih tetap menarik untuk digunakan. Mungkin kalau kami dari akademisi yang saat ini menariknya adalah karena gubernur kita ternyata memiliki perhatian yang luar biasa kepada penggunaan katakanlah baju kebaya gitu, sehingga setiap hari Kamis, kemudian Purnama Tilam, kemudian ditambah mungkin sekarang Selasa juga sudah mulai berkebaya. Nah oleh karena itu Ibu pun selaku akademisi setiap kali mengajar hari Kamis, kemudian kita harapkan anak-anak semua, dan memang sebelum pandemi Covid juga mereka pada pakai kebaya gitu. Kemudian yang satu mungkin merasa lebih percaya diri saja ketika misalnya ada undangan yang sifatnya internasional, terus kemudian kita makan malam tetapi kita nggak percaya diri menggunakan pakaian malam begitu, tapi ketika menggunakan kebaya merasa percaya diri saja gitu. Jadi tetap kita support untuk menuju UNESCO 2022 lah gitu sih. Nah, melihat dari hal itu kan sedang diupayakan juga. Tapi sebenarnya nih, menurut Ibu Gumira, Bu Sur juga, sebenarnya mensupport selain dari kebaya sendiri atau mungkin dibarengi dengan kamen, apa nih Bu hal lain yang bisa menjadi gambaran juga untuk pemirsa YouTube Bali 1? Ternyata seperti rambut misalnya. Apakah ini juga akan menentukan seperti apa pembawaan kebaya itu, atau bagaimana menurut pandangan Bu Gung sareng Bu Sur? Ya, Coba menambahkan sedikit tadi tentang kenyamanan itu kan. Kalau kita bicara bahan, kalau zaman dulu kan bahannya mungkin terbatas ya. Nah, kalau zaman sekarang seiring dengan perkembangan kan macam-macam. Iya, benar. Nah, jadi yang paling ditekankan itu adalah kenyamanan. Nah, kalau kita orang Bali, tradisi berkah kan konteksnya nih ke kundangan. Ya, ke pura. Kan gitu. Nah, kalau kita ke pura kan kita pasti nggak jarang pakai brokat atau yang brokat itu tendensinya untuk ke undangan. Kalau ke pura pasti yang nyaman, misal bahannya katun, begitu kan. Nah sama seperti yang saya pakai ini, karena kita di Bali panas sekali, pakailah katun. Jadi adem, nyaman di kulit gitu.
Nah, kemudian seperti tadi juga bilang ada di Bali itu sudah ada perda kan, Selasa, Kemis, kalau nggak salah Rainan ya. Iya, Rainan itu pakai kebaya. Tapi itu juga adat. Pakaian adat pertama dilem. Kemudian Selasa berenda juga sampun ada pedanya nggih. Nah, itu bagaimana biar tandem ini. Jadi antara Selasa berkebaya level nasional dengan Selasa berenda itu bisa kita gabungkan. Nah, kebetulan yang pakai nih hari ini. Nah, ini contohnya bermacam-macam berkebaya, ya. Enda bisa dipakai. Ya, karena kan kalau orang bikin baju enda pasti ada ininya ya, ada eksesnya sedikit. Kan nggak mungkin full satu enda tuh. Atau kalau full satu endanya dijadikan kebaya mungkin terlalu ramai. Karena kan gitu ya. Jadi bisa kita akalin, dikreasikan. Betul gitu. Apakah kalau memang ada leftover, bukan leftover, sisanya atau kelebihannya endak yang dipakai itu bisa mungkin ya di bevnya atau di ini di sininya gitu. Jadi kan mengurangi ini juga waste gitu ya. Waste management itu kan karena memanage kelebihan itu yang sedikit-sedikit perca-perca itu tetap bisa bermanfaat karena endak itu kan bagus banget tenun gitu ya, kan sayang gitu. Nah, kebetulan kemarin ini pandemi banyak dibikin untuk masker juga kalau ada lebih gitu. Jadi kita nggak khusus memotong kain endak itu untuk masker atau apa, tapi leftovernya yang masih tertinggal dari setelah dipotong sebagai baju gitu. Berarti sebenarnya Bu, untuk kebaya Goes to UNESCO ini tidak terlalu menitik beratkan asal kenyamanan yang bahkan bisa dikolaborasikan juga dengan unsur budaya masing-masing seperti endak salah satunya yang dimiliki Bali. Betul. Ya. Ya, tambah lagi kalau dulu kita berkebaya tuh pasti mau kundangan aja atau ke pura saja. Sedangkan kebaya Goes to UNESCO ini kampanyenya itu adalah lebih memasyaratkan kepada milenial. Yang namanya warisan itu kan kalau orang ibu-ibunya aja yang pakai, orang tua-tuanya pakai kan, terus anak mudanya pakai jeans atau pakai kaos saja gitu kan. Maksud yang sekarang lah milenialnya. Jadi itu yang sasaran kita. Warisan budaya itu ya anak mudanya seperti kayak Mirah ini kan gitu. Tinggal yang kuliah misalnya bikin bahan yang comfortable, yang nyaman. Misal dari kaos pun bisa gitu. Entah itu dari katun, entah itu dari kaos. Jadi keperluannya misal ke sekolah atau kuliah, bawahnya bisa jeans gitu. Gitu. Se-comfortable-nya lah, senyamannya. Yang penting nyaman pakai kebaya. Jadi UNESCO pun akan melihat, oh benar tuh pemakaian kebaya itu merata di seluruh Indonesia gitu. Nah, Bali di sini sebagai pionir gitu. Karena kita udah biasa pakai paling kebaya. sering. Tapi jangan lupa kalau pakaian Bali kebaya Bali kundangan itu kan ada sentengnya. Selalu datang dengan sanggul. Otomatis kalau lagi kundangan acara pawiwahan misalnya itu pernikahan dengan songket, itu sebenarnya memang bagus cantik, tapi tidak akan mungkin dipakai untuk sehari-hari gitu. Iya, benar. Poinnya kan menjadikan kebaya itu busana sehari-hari. Begitu. Iya. Baik, ketika melihat juga tadi jangkauannya adalah anak-anak milenial, kemudian generasi Z juga, dan bahkan adik-adik saya. Nah, seperti apa Bu saran juga untuk pemirsa YouTube Bali 1 misalnya mendengarkan untuk bisa merasakan bahwa kebaya ini akan menjadi sesuatu hal yang begitu nyaman, karena kan banyak yang mengeluhkan nih ketika menggunakan kebaya mungkin ada rasa gatal atau seperti apa begitu. Kemudian bagaimana nih menurut Bu Sur sendiri untuk menggaungkan lagi di baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita ingin menggunakan kebaya supaya nyaman, ya gunakan sesuai dengan karena setiap orang kan beda-beda rasa nyamannya itu. Mungkin ada yang menggunakan bahan krep, ada yang kaos. Pokoknya dipersilahkan kepada katakanlah milenial, mahasiswa, karena belum tentu semua ruangan menggunakan AC kadang-kadang. Jadi diberikan keleluasaan, silahkan gunakan. Yang penting bahwa kita ini memang Bali itu identik dengan kebaya gitu. Jadi memang benar-benar lah kalau bicara kebaya itu yang banyak itu di Bali gitu kan. Jadi memang adatnya mewajibkan kita menggunakan kebaya, tetapi tadi mungkin kalau dari sisi bahan kamben itu mungkin sekarang modifikasinya luar biasa kan. Jadi dibikin mungkin model yang sangat sederhana atau di dalamnya dengan celana tetap inilah nyaman. Tetapi mungkin satu hal bagi anak-anak yang milenial,
kalau misalnya kita menggunakan kebaya dan kita bisa membentuk diri kita ditiru oleh orang. Oh, kalau misalnya ketemu dengan Ibu Suryati udah identik dengan pakaian ini gitu kan. Nanti ketemu dengan Gek Mira, oh pokoknya sudah ketemu dia dengan pakaian ini, saya tahu dah ini Gek Mira. Nah sama dengan Ibu Suryati, kalau Ibu kemana-mana, dimanapun acara apapun selalu pakai jeans, pakai jas gitu. Jadi orang setiap ketemu taunya itu Bu Suryati identik dengan ini gitu. Nah sekarang mulai kita kembali ke diusahakanlah menuju Desember sampai akhir 2022 kita akan terus gunakan kebaya untuk bisa menunjukkan kepada generasi penerus yang kita ingin warisi gitu kan, bahwa dengan kebaya itu tetap nyaman dan kemudian bisa digunakan kemana saja, acara apapun tetap kita katakanlah tetap berharga dengan menggunakan kebaya. Bahkan bisa lebih fashionable dengan berbagai kemajuan busana yang lain bisa digunakan. Mix and match itu bisa ya. Betul sekali ya. Mungkin kalau dari sisi akademisi kita tidak hanya melihat penggunaan kebayanya, tapi mungkin karena dari jurusan akuntansi, nanti UMKM ini ternyata bisa bergeliat sekarang dengan kebaya-kebaya yang baru. Kemudian apalagi nanti kita akan mulai katakanlah kampanyekan mulai tanggal 9 ini. Nah kita juga sudah berkoordinasi dengan PD Pasar, kemudian untuk nanti pada tanggal 9 itu seluruh pedagang di Pasar Badung itu ya, kita upayakan biar ya mereka menggunakan kebaya lah gitu. Wow, menarik nih. Tanggal 9 ini menjadi kesempatan 9 Agustus berarti Ibu ya. Jadi kesempatan pertama untuk bisa menggaungkan di seputaran Kota Denpasar, khususnya di Pasar Badung gitu untuk lokasinya. Kegiatannya seperti apa Bu yang akan dilakukan nanti, dan apakah nih pemirsa YouTube Bali 1 juga bisa mendapatkan kesempatan yang mau belanja ke situ pakai kebaya atau bagaimana Ibu? Boleh begini? Iya. Justru itu yang kita harapkan. Justru itu yang kita harapkan, sebanyak-banyaknya perempuan yang ada di Denpasar, obvious karena Pekan Badungnya kan ada di Denpasar, Jalan Gajah Mada. Jadi sebanyak-banyaknya komunitas perempuan atau ibu-ibu gitu agar datang berbelanja seperti biasa aja, seperti ke pasar seperti biasa. Cuman hari itu memakai kebaya. Jadi seperti Ibu Suryati tadi bilang, kita minta izinlah kepada kepala di pasarnya agar menginformasikan juga ke pedagang hari itu memakai kebaya. Karena kampanyenya Niki tentang kebaya Goes to UNESCO itu kan dari 9 Agustus sampai 9 Desember. Istilahnya kebiarnya Indonesia itu biar dilihat sama dunia, UNESCO terutama. Orang kita mau daftarnya kan ke UNESCO. UNESCO-nya kan Islam lihat nih, ini betul nggak ini? Nah disitulah jadi ikonnya Kota Denpasar adalah Pekan Badung. Tepat. Nah jadi kegiatan hari Selasa nih akan kita ke Pasar Badungnya dulu di istilahnya tukar sungai Badungnya, tukar Badungnya, menuangkan ekonisme pertama jam 7 pagi. Itu kan bagian dari environment ya, karena itu kan dari pasar. Ya, tentang ekoenzimnya nanti terpisah saja. Itu kan organik ya, hasil-hasil sayur apa yang dijadikan bahan yang bermanfaat. Nah itu kita tuangkan di sana pagi, sekalian berkumpul ibu-ibu di sana. Nah, biar direkod lah, Pasar Badung ini betul, nanti kita sama-sama berbelanja seperti biasa gitu. Yang ada yang mau beli kunyit apa kayak gitu, kalau sehari-hari sayur terserah. Nah nanti itu yang biar dilihat oleh dunia bahwa ini loh di Denpasar, di pasar ini itu ibu-ibu belanja hari itu. Nanti itu kita upload lah di sosial media, di website kita yang ada tradisiberkebaya.id. Nanti kan itu yang dilihat, karena medsos itu jaringannya sudah bukan main nih Bu ya. You never know siapa yang melihat profil atau, jadi itulah pentingnya kita belas. Jadi dalam rangka 6 bulan ke depan ini, mari kita sama-sama bantu semua komunitas perempuan, semua organ perempuan itu tunjukkan gitu. Cuman bukan berarti terus ada harus pakai terus beli baru, enggak. Justru kita hindari. Ya namanya masih pandemi, ekonomi seperti ini, yang dulu-dulu aja. Atau misalnya punya kaos, sama saja kan kaos tangan panjang, hanya kerahnya itu misalnya bulat. Nah itu kita modifikasi menjadi, tadi saya bilang itu hanya ada 2 kutu baru, pakemnya kutu baru atau kartini gitu. Kan tinggal di sininya menjadi ambil sedikit lah gitu.
Membentuk wow. Ya, nanti penjahit pun akan menjadi UKM pun akan itu. Iya, tergerak juga. Iya, benar. Dan mungkin satu hal Gimana, juga Bu nanti Sur? tanggal 9 katakanlah terutama dari perempuan berkebaya Indonesia luar biasa idenya. Jadi nanti mungkin kita bisa menghadirkan, termasuk mungkin kayak Mirahnya bisa menghadirkan katakanlah misalnya 100-200 orang, dan kita minta untuk semuanya menggantikan orang tuanya untuk berbelanja ke pasar. Jadi kalau misalnya minimal 50.000 saja kali 200 orang ada perputaran ekonomi yang ada di sana. Jadi kita tidak saja karena pengen tampil dengan berkebaya, tetapi kita juga support ekonomi yang ada di sana sehingga bergeliatlah pada saat itu gitu sih. Kita buat kebaya Fashion Week di Pasar Baru. Bandung ya. Betul sekali. Ini adalah momennya. Jadi kesempatan juga untuk bisa tampil percaya diri dan mendapat kesempatan untuk menikmati suasana di sana. Betul. Dan membantu juga. Nah, kemudian Bu, apa sih hal lain yang memang kadang orang nih suka nggak ngeh, tapi padahal kebaya ini punya peran yang sebegitunya. Ada nggak sih Bu hal-hal yang kadang ini hal biasa nih, tapi ternyata melalui hal ini kita bisa menggaungkan kebaya sampai ke seluruh dunia. Ada nggak Bu? Iya. Manfaatnya begitu ya. Kenapa harus gitu? Apa istilahnya ya? Di Bali itu memang karena segini, kita udah biasa kok berkebaya kan gitu. Ngapain mesti ini dikampanyekan lagi, orang udah digaungkan lagi. Nah, itulah yang sebenarnya kita ada di sini untuk menjelaskan, mungkin kayak Mirah juga ke teman-temannya bisa menjelaskan setiap komunitas bahwa ini levelnya kan internasional, mencatatkan ke UNESCO, badan internasional, begitu. Jadi bagaimana badan internasional itu bisa mengakui kalau kita sendiri nggak ada tuh di sehari-hari memakai kebaya, gitu loh. Kan sekali lagi kan lewat media sosial itu dilihat gitu loh. Berarti manfaat dari pengakuan bahwa kebaya ini hingga ke internasional adalah tidak hanya dampaknya bagi orang yang misalnya melihat kebaya akan ingat dengan Indonesia, branding juga. Betul. Nah sekarang gini deh, banyak turis ke Indonesia kan? Iya. Ke Bali terutama, kita ngomong Bali aja ya. Kalau dia datang ke Bali, dia biasanya bawa apa pulang? Souvenir. Yang paling banyak apa? Kaos bertuliskan Bali, kan gitu. Nah, tinggal kita itu sudah pasti karena orang akan bangga, saya pernah ke Bali, terus saya baru dari Bali nih. Ngasih anaknya, keponakannya semua, cucu-cucunya itu dibeliin banyak baju kaos. Tinggal kita rubah aja nih. Dibikin pakemnya seperti yang pakem ada tadi, Kutu Baru atau Kartini. Sama saja nyamannya, bahannya tetap kaos. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu bilang tadi baju kaos, teman-teman saya kebaya, Ibu. Kebaya, mereka memang datang ke sini untuk Mirah di mana dagang kebaya. Aku mau melukat. Aku mau datang ke pura. Benar itu, Ibu. Nah, benar. Nah, sekarang yang Mirah pakai kayaknya kaos juga bahannya nih. Iya, Bu. Sangat nyaman kan? Nah, kalau melukat sudah kaos, biasanya kita melukat kan, kebaya susah karena tipis pakai kaos kan. Jadi nggak usah ganti. Dan sudah nanti tinggal mungkin dituliskan Bali gitu. Jadi tetap menjadi souvenir kebayanya keluar negeri sudah. Iya. Nggak ada bedanya ya. Enggak, Mirah pakai kebaya nyaman banget karena sponsor. Iya, disponsori juga oleh perempuan berkebaya. Oleh perempuan berkebaya Indonesia Provinsi Bali ini. Jadi senang sekali rasanya. Mungkin kalau besok pemirsa YouTube Bali 1 ada yang ikut berkegiatan tanggal 9, siapa tahu dapat door prize Iya. Kadang tidak pernah diduga. Iya, kalau tidak dicoba kan masa sih nyaman pakai kaos, masa sih kebaya bagus dari bahan kaos atau coba aja kan ada ini tidak kenal mata sayang. Setelah dicoba nyaman banget, akhirnya dicari. Demikian juga dengan turis yang nanti datang ke Bali, biasanya oleh-olehnya ini dong, atau dia bagus juga nih, kebaya keren gitu kan, daripada kaos yang cuma los. Bagus juga nih gitu. Nanti kalau pulang dari Bali beliin saya kaos yang seperti ini, yang bentuknya gini loh, bentuknya seperti kebaya. Betul. Nah Bu Sur gimana juga melihat fenomena ini, Bu Sur? Banyak yang menjadikan kebaya sebagai oleh-oleh juga. Dan bagaimana sih caranya sebenarnya kalau generasi muda sendiri kan yang paling masif dalam menggunakan media sosial begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk benar-benar bisa bersama-sama nih menggaungkan. Jadi dari kalau ibu-ibu misalnya karena pergi ke pasar lewat hal itu mereka memperlihatkan. Nah, kalau generasi muda Bu bagaimana? Mahasiswa, kemudian anak SMA, SMP begitu. Ya.
Mungkin itu kalau kelebihan kami dari perguruan tinggi, karena mahasiswanya sekarang ini kan sudah mereka pergaulannya sudah mendunia, ya, nggak tahu Gek Mira temannya di mana gitu ya, kita nggak pernah tahu di dunia maya. Nah tapi dengan kita mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menggunakan kebaya, kemudian memang kalau sekarang kan karena udah wajib setiap Kamis Purnama Tilem, tetapi mungkin menuju 9 Desember 2022 mungkin kalau nanti ibu ngajarnya kan mulai Senin sampai Jumat, itu mungkin diharapkan kalau tidak kita, siapa yang akan menggerakkan mahasiswa? Nggak ada. Terus kemudian mereka mungkin belum tumbuh kesadarannya, oleh karena itu kesempatan lah karena anak-anak generasinya Gek Mira yang luar biasa menjadi ujung tombak, menjadi marketing, sehingga memang betul-betul nanti dilihat oleh dunia bahwa oh benar ini pantas lah kalau misalnya Indonesia kita nobatkan sebagai terutama misalnya di Bali gitu ya, begitu dilihat di Bali memang pantas UNESCO mencatatkan bahwa kebaya itu adalah identik dengan Indonesia, terutama Bali gitu. Nah oleh karena itulah kesempatannya di dunia pendidikan melalui mahasiswa itu gitu. Berarti pengajarnya langsung memberikan contoh supaya dalam artian caranya memberitahu juga langsung bisa diimplementasikan begitu Bu ya. Dan pemirsa, ini bukan tidak mungkin buat Anda yang memang senang untuk membuat konten kreatif. Nah, ini kesempatannya Bu ya, untuk bisa dengan background yang sedang viral bisa meningkatkan penglihatan dari masyarakat terkait dengan kebaya. Nah, kalau berbicara tentang kebaya goes to UNESCO juga, ini kan sebuah hal yang bisa dikatakan gebrakan yang terus dilakukan begitu oleh perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Bali oleh ibu-ibu salah satunya. Nah, kemudian melihat tidak ada hambatan atau mungkin tantangan yang dihadapi ketika melakukan proses ini, karena kan kita bukan main ya membawa kebaya untuk dikenalkan oleh UNESCO bahwa kebaya ini adalah Indonesia punya gitu. Ada tidak hambatan ataupun tantangannya yang sedang dihadapi saat ini? Kalau tantangannya ya ada pasti. Makanya sebenarnya Kongres Perempuan Berkebaya itu sudah tahun lalu. Kemudian digaungkannya Selasa Berkebaya itu di Jakarta itu sudah beberapa tahun lalu, dari tahun 2015 sudah. Ya, tapi masih levelnya di Jakarta. Kemudian dari Perempuan Berkebaya itu minta ke level nasional kalau bisa dijadikan Selasa Berkebaya itu seluruh Indonesia, kan gitu. Nah itu ya itu tadi, itu kendalanya karena belum merata, belum dilihat gimana. Nah resistensi itu juga datang dari mohon maaf ini orang bilang radikalisme gitu ya, karena kan dianggap kebaya ini memperlihatkan aurat misalnya itu, jadi menyalahi syariat Islam gitu kan. Karena harus mestinya kalau ini perempuan yang sudah nikah harus ditutup gitu kan, semuanya harus tutup gitu. Bisa saja sebenarnya diakalin kan gitu. Misalnya dengan berkerudung, mungkin ingat zamannya Ibu Tin Soeharto dulu, beliau selalu berkebaya kutu baru seperti ini. Tetapi pada saat ada upacara kami, beliau memakai kerudung ya di sini, jadi tertutup, tangan panjang tertutup gitu. Jadi itu sebenarnya bisa gitu. Jadi bukan alasan untuk mengatakan bahwa oh gerakan ini adalah melawan syariat Islam misalnya, itu enggak gitu. Kalau di Bali tidak ada resistensi sih, karena itu lagi sudah biasa kita berkebaya. Nah menyambung sedikit tadi ke milenialnya, yang lagi musim kan gowes itu. Nah itu bisa juga. Bayangkan deh kalau gowes pakai kan di kebaya ini kan kaos bahannya, bawahnya celana biasa nyaman gitu kan, kaos juga. Kita kalau bersepeda pakai apa? Baju kaos kan, begitu. Nah di situ milenialnya seperti Asis apapun yang sedang populer di milenial, gowes lagi ya sudah, kita masuknya lewat gowes berkebaya misalnya gitu. Poinnya itulah kenyamanan. Orang kalau sudah nyaman, dengan sendirinya akan memakai. Nah, di situ ini visi misi kita sekarang. Nah, untuk mencapai hal itu kan karena anak muda punya banyak inovasi, punya banyak kreativitas. Ada nggak Bu dari Bu Sur, apalagi yang selalu di antara anak-anak muda, hal yang bisa dilakukan, inovasi-inovasi berkaitan dengan berkebaya yang bisa tetap dalam kenyamanan, tapi tetap kita menggaungkan untuk kebaya ini goes to UNESCO, karena kita sendiri sudah selalu ready to wear gitu loh kebayanya.
karena kebetulan dari sejak kita diminta lah gitu ya untuk menggaungkan ini, kita masih dalam situasi hari libur. Oh terus iya, kemudian kan baru tantangannya. nanti tahun kuliah, bulan kuliahnya baru September nanti, sehingga kita mungkin untuk di milenial, di mahasiswa mungkin nanti dimulai September. Tetapi 17 Agustus Kepala LL Dikti akan meminta kepada seluruh rektor di seluruh Indonesia, mungkin bukan masuk wilayah timur, itu untuk bersama-sama nanti tanggal 17 Agustus itu menggunakan kebaya gitu, tapi mungkin tidak merah putih lah. Tapi mungkin diberikan keleluasaan kepada yang bersangkutan gitu. Kemudian mungkin tadi menyambung yaitu sebagai salah satu kelemahan atau tantangan menuju kebaya Gustu UNESCO, Indonesia kalah cepat gitu. Jadi sudah negara lain lebih dulu, kemudian pemerintah kita mungkin nggak ngeh, kalau nggak para penggiat, orang-orang yang peduli dengan kebaya itu, barulah kita bisa bersama-sama. Nah, ini harus antara swasta kemudian pemerintah harus bersatu padu untuk benar-benar mencatatkan ini bahwa kebaya ini adalah Indonesia gitu. Itu sih yang menjadi tantangan mungkin bagi kita di Indonesia. Tetapi kalau misalnya kita di kalangan milenial mungkin nggak masalah, karena kalau misalnya kita staf pengajar meminta kepada mahasiswa, karena dosennya sudah pakai, tapi mereka pasti ya mengikuti ya. Baiklah, karena tidak terasa kita hampir di penghujung, jadi mungkin dari Bu Surya dulu, kira-kira seperti apa Bu sarannya untuk para pemirsa YouTube Bali 1 untuk bersama-sama bergerak, karena kan lagi-lagi dimulai dari diri sendiri Bu ya. Nah, bagaimana, silakan Bu Surya. Baik, terima kasih seluruh pemirsa di seluruh Bali mungkin yang terjangkau. Harapan kami dari akademisi mungkin karena kami akan mensupport kebaya Gustu UNESCO yang kami canangkan kampanyenya dimulai pada tanggal 9 Agustus mungkin sampai Desember 2022. Kami minta dimanapun ibu-ibu, anak-anak milenial ketika menggunakan kebaya secara bersama-sama, silahkan foto, kemudian mau sendiri-sendiri, mau bergrup, silahkan foto, kemudian nanti akan dilombakan, kemudian boleh nanti dikirimkan ke Perempuan Berkebaya Indonesia, atau mungkin kalau yang paling gampang adalah menghubungi adalah Bung Mira, karena biasa ada di dunia maya mungkin, terus kemudian menghubungi kami di Undiknas juga silahkan bisa melalui organisasi IWAPI, kemudian organisasi BKOE, organisasi perempuan semua yang ada di Bali bisa dikirimkan, nanti pasti akan sampai ke kita nanti akan lanjutkan ke pusat. Itu sih dari kami. Terima kasih. Baik, jadi gerakan yang dilakukan dari diri sendiri digaungkan dengan cara yang kita bisa masing-masing, dan pastinya itu akan menjangkau lebih banyak orang lagi dan bahkan terinspirasi karena hal itu. Kemudian bagaimana dengan Bu Mira? Silakan Ibu. Iya, sama saya ini. Mari bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, kita tetap support. Itu sudah 2 negara lagi ya, Brunei sama Malaysia, itu juga mau mencatatkan sebagai multination kebaya itu. Ya kita karena kita serumpun gitu ya bersama. Tetapi sekali lagi, Kutu Baru dan Kartini itu pakemnya itu sudah dari di kita. Jangan lupa ini berdasarkan kajian, nggak cuma mengklaim, tapi sudah ada kajiannya ya, kajiannya statistik. Jadi itu, nah tugas kita sebagai perempuan Indonesia, anak-anak milenial, mari bersama-sama tunjukkan dengan pakai gitu. Jangan hanya saya support tapi sekali itu aja. Kalau ke sekolah sekarang, ke kuliah pakai, yang itu kuliah terutama ibu ya, pakai kebaya itu. Kita pun ibu-ibu kalau ke pasar kan bikin senyamannya, pakai kebaya atasnya bawahnya mau sarung diikat atau apa. Poinnya adalah tunjukkan kepada dunia bahwa kebaya itu memang pantas menjadi warisan budaya Indonesia. Gitu. Dan jati diri perempuan Indonesia. Jati diri ya. Iya. Itu memang keunikan dari perempuan Indonesia yang tidak dimiliki perempuan lainnya. Betul.
Dan oleh karena itu, mari bersama-sama kita. Dan pemirsa YouTube Bali 1 sampai di sini. Nah, buat yang ingin mengikuti kegiatan tanggal 9 itu bisa sekali Bu ya. Silakan Langsung datang tanggal 7 pagi ya. Tanggal jam 7 pagi di sungai, di sungainya di bawah. Kan ada tuh bagus banget. Nah, kita ke Sungai Koreanya ya. Ya. Nanti kita ingatkan kembali ya untuk kebiasaan memakai kebaya. Mulailah bantu mensupport itu dengan memakainya. Terus kita setelah itu belanja ke pasar, mensupport pedagang pasar juga gitu. Iya. Jadi all in one ya. Untuk pemirsa YouTube Bali 1, sampai di sini lah obrolan kita bersama Bu Surya dan juga Bu Gung Mira dari unsur akademisi dan juga perempuan berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali. Dan untuk itu mari kita bersama-sama. Dan sampai di sini obrolan kita, tentunya menantikan kehadiran pemirsa YouTube Bali 1 pada program selanjutnya, dan kita gaungkan kebaya Goes to UNESCO. Sampai di sini saya Yumirah pamit undur diri. Sampai jumpa di YouTube Bali 1 selanjutnya.